Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa sholatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi kitabihil hadis, man kharaja, kata Rasul, barang siapa di antara kamu yang keluar dari rumahnya, man kharaja min baitihi wa huwa fi talibul ilmi, maksud dia keluar dari rumah itu untuk menuntut ilmu, maka dia ini dikatakan Rasul fa huwa fi sabilillah hatta narji. Artinya, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu pengetahuan, mengikuti majelis taklim, kajian ilmu, maka Rasul menyamakan ini dengan sabilillah. Artinya, tidak perlu pun Bapak ke Palestina sana berperang, karena belum tentunya kita datang ke sana menyelesaikan masalah, mungkin nambah masalah kan, ya. Tapi dengan cara kita keluar menuntut ilmu ini, maka Rasul menyamakan ini dengan sama dengan fisabilillah. Sampai kapan? Hatta narji, sampai dia kembali lagi ke rumah. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah merupakan minggu kedua kita melaksanakan masih dalam suasana bulan Syawal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas berbagai kegiatan, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu amal ibadah kita, di mana kita telah menjalani selama sebulan penuh di bulan suci Ramadan 12 hari yang lalu. Hari ini merupakan hari yang ke-12 kita berada di suasana bulan Syawal ini. Salawat beriring salam, mari sama kita persembahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sering dan banyaknya kita berselawat, semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh barokah yang dimuliakan Allah, pagi ini kembali kajian kita adalah mengevaluasi
apa yang sudah kita lakukan selama kita berada di bulan suci Ramadan, dan bagaimana upaya kita dalam rangka meningkatkan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak minum jamu jati kendi. Itulah peningkatan kita itu di bulan Ramadan. Jamu jati kendi. Apa itu jamu? Jaga mulut. Artinya di bulan Ramadan itu tak banyak cakap kita. Satu hadis Nabi mengatakan bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum, wangi daripada kasturi. Ini ada makna hakikatnya. Artinya apa? Daripada bercakap yang sia-sia, tak ada nilai manfaatnya, elok dia. Itu artinya. Jadi terjaga kualitas ibadah kita. Satu hari berpuasa mampu kita menahan diri. Nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Tapi begitu mau berbuka puasa, akhirnya harus kalah kita dengan godaan hawa nafsu itu. Puasanya sah, tapi nilai pahalanya nggak ada. Itu maka salah satu penyebabnya itu apa? Itu tadi jamu, jaga mulut tadi. Maka lebih bagus diamnya orang itu adalah emas, berbicaranya itu adalah perak. Jati, nah jatinya apa ini? Jaga hati. Jadi kalau sudah jamu, jati, jaga hati. Tipis sekali laksana kulit ari, membedakan mana yang baik dan buruk itu bersumber dari hati. Jaga hati. Semua bersumber dari hati. Disalurkan ke akal otak, baru otak menggerakkan tubuh kita. Maka mulut boleh berbicara A, tapi hati tidak bisa dibohong. Makanya di dalam berpuasa ini, pertama puasa itu membersihkan ruh. Sa'ban itu membersihkan hati. Kemudian Rajab itu membersihkan tubuh. Kalau kita balik, bulan Rajab pembersih tubuh, bulan Sa'ban pembersih hati, dan bulan Ramadan pembersih ruh. Kalau tiga-tiganya sudah bersih, maka hari ini di bulan Syawal tidak ada lagi anak manusia yang tidak berdosa. Laksana seperti anak yang baru saja dilahirkan ibunya. Itu jaga hati. Baru kendi, kendalikan diri. Nah, berarti kalau disimpulkan jamu jati kendi itu adalah jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Tamat, selesai itu kaji puasa. Kalau mampu mengendalikan diri, menjaga hati, dan menjaga mulut, maka insya Allah ibadah puasa kita berhasil. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita di bulan Ramadan itu pada akhirnya menghantarkan kita menjadi insan yang la'allakum tattaqun. Yang kedua, la'allakum tashkurun. Dan yang ketiga, la'allahum yarshudun. Ini kita bahas tiga. Pertama, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-kata la'alla di sini Allah tidak memberikan dulu kepastian. La'alla itu artinya mudah-mudahan. Dengan tawaran Allah di bulan Ramadan ini, kalian banyak melaksanakan amal ibadah, mudah-mudahan dengan amal yang kita kerjakan itu menjadi orang yang takwa. Nah, takwa di sini apa?
kaitannya uiddat lil muttaqin. Ini ada ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang takwa itu pada surah Al-Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bahwa pesan takwa yang Allah katakan di Ramadan itu paling tidak bisa kita pelihara dan kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra. Ini orang-orang yang tetap konsisten, komitmen mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra. Dia tetap komitmen, konsekuen, konsisten berinfak, mengeluarkan sebagian dari harta yang ia miliki fis sarra, dalam waktu yang lapang. Rezeki lancar, bisnis lancar, hasil jualan mantap, hebatlah pada waktu lapang. Biasanya orang pada waktu lapang ini enak aja keluarkan. Nah, yang sulit itu pada waktu sempit. Fisarra'i wad dharra. Apa namanya? Sawit lagi trek, jualan sepi, proyek nggak turun-turun, paket belum jelas. Pokoknya pada waktu sulit lah. Yang kita rasakan sulit ini kapan? Pada waktu COVID dulu. Jangankan apa namanya, yang nikmat, menjaga yang ada saja pun berat kita waktu itu, luar biasa. Jadi dia tetap konsekuen, konsisten dalam waktu, dalam suasana yang lapang dia berinfak, berbagi kepada yang nggak punya. Dan di waktu sempit pun dia juga tetap konsekuen. Nah, di sini dilihat ketakwaan seseorang. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemudian wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu menahan marahnya ketika memang dia diberikan peluang, kesempatan untuk marah. Ramadan memberikan pendidikan tarbiyah. Pertama, ayo bagaimana kita bisa menggairahkan untuk berinfak. Kenapa di bulan Ramadan itu infak Ramadan ada saja terus. Tiap hari BKM mengumumkan 400, 600. Satu kali malam Ramadan. Di total lah itu. Rata-rata 500 kali 30. Sudah berapa? Kita merasa terpanggil. Apakah ini bisa kita pertahankan setelah Ramadan? Itu kuncinya. Maka kemabruran haji seseorang itu bisa dilihat setelah dia kembali dari tanah suci. Apakah masih dia mempertahankan apa yang sudah dia lakukan di sana? Bahkan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu yang termasuk salah satu ciri-ciri kemabruran. Nah, ini kan tinggal beberapa hari lagi ke depan jemaah kita akan berangkat ke tanah suci Makkah. Kalau nasional dia tanggal 11 Mei itu sudah masuk asrama. 12 Mei sudah terbang. Sekarang tanggal 21. Hanya tinggal menghitung hari. Nah, untuk Sumatera Utara ini, saudara-saudara kita yang akan berangkat tahun ini juga, kemungkinan di pertengahan atau akhir daripada bulan Mei, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Di bulan Syawal inilah mereka berniat, bertekad, mikot zamaninya sudah sampai. Ya Allah, kami bertekad
saya berniat untuk berhaji pada tahun ini dengan sungguh-sungguh karena engkau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, ada semacam perubahan setelah dia kembali dari tanah suci, dia tetap mempertahankan jati dirinya dalam beramal. Demikian juga di bulan Ramadan ini. Bisa enggak, mampu enggak kita mempertahankan alladzina yunfikuna fis sarra, berinfak dalam waktu pada waktu dia dalam keadaan lapang, apalagi dalam keadaan sempit dia masih mampu berbagi. Mungkin di bulan-bulan yang lapang 1 juta, di bulan-bulan yang agak sempit dia berkurang 100.000, 10.000, tapi tiada hari baginya untuk berinfak. Makanya 10 terakhir Ramadan, ya, Ramadan itu kan dibagi kepada 3 kemarin Ustaz kita menjelaskan. Awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 pertama Ramadan rahmat Allah membanjiri dunia. Diberikan kesempatan kepada mereka yang mau meraihnya. Jadi rahmat itu tidak hanya untuk umat Islam, tapi orang yang non-muslim juga ikut menikmati kehadiran Ramadan itu. Jadi keberkahan Ramadan itu tidak hanya kepada umat Islam, tapi juga kepada umat yang non-muslim. Nah, 10 tengah Ramadan itu apa? Ampunan Allah diberikan luas bagi mereka yang meminta. 10 terakhir, hari pembebasan siksa api neraka. Disitulah datangnya Lailatul Qadar, satu malam yang apabila diperoleh itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan itu? Jaga tanggal-tanggal ganjil kemarin. Mudah-mudahan kita yang iktikaf di tanggal-tanggal ganjil itu, terutama di malam 27. Karena pengalaman Yazid Bustami, seorang sufi, 2 kali pengalaman dia mendapatkan Lailatul Qadar itu pada tanggal 27 Ramadan. Alasan beliau, kata-kata Lailatul Qadar itu diulang 3 kali pada surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. 1. Wa ma adraka ma lailatul qadr. 2. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3. Setelah itu ada lagi kata-kata Lailatul Qadar. Kemudian kalau dibentangkan kalimat Lailatul Qadar itu, dia terdiri dari 9 huruf. Ini kata Yazid Bustami. Pertama lam, kemudian iya, lai, kemudian lam kembali, laila, kemudian tata marbutoh, lailatu, kemudian sambung dengan alif dan lam, alif lam, ya. Jadi lailatu, lam, alif dan lam, sudah 6. Lam, iya, lam tata marbutoh, alif dan lam. Kemudian qaf, kemudian huruf dal dan huruf ro. Itu kalau dihitung satu-satu jumlahnya 9. Berarti kata Yazid Bustami, 3 kali pengulangan kata-kata Lailatul Qadar dikalikan dengan 9 huruf yang terkandung di dalamnya 27. Maka Yazid Bustami waktu itu menyimpulkan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Kemudian juga Imam Abu Hasan As-Sazili juga mengatakan bahwa Lailatul Qadar di tahun ini itu jatuhnya pada tanggal 27 Ramadan. Karena dia memperhitungkan kalau Ramadan itu 1 Ramadan jatuh dimulai pada hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada tanggal 27. Dan dia sudah hitung seperti itu.
Wallahu a'lam, tidak ada satupun yang tahu. Itu adalah merupakan hitung-hitungan manusia. Tapi banyak yang melaksanakan itu di malam 27 Rajab itu. Nah, sekali kita beribadah, Allah mengatakan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 84 tahun seolah-olah kita sudah beribadah. Jangankan beribadah 84 tahun, mencari umur 84 aja sekarang nih berat kita. 50 udah sege. 55 duduk geser kiri, geser kanan. 60 tak tolak lagi awak berjalan. Tapi kenapa latar belakang ini apa ini, Bapak Ibu jemaah? Rupanya begini. Saya baca dalam sebuah riwayat, Nabi itu bukan protes ya, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, tapi Nabi nggak ngomong. Nabi menghibah kepada Allah. Akhirnya Allah juga faham dan mengerti, ya Allah, enak kalilah, kira-kira enak kalilah umat terdahulu yang hidup pada masa Nabi terdahulu. Enak ya Allah, umat-umat terdahulu dengan nabi-nabi terdahulu itu. Kenapa kata Allah? Mereka umurnya panjang-panjang. Ada yang 300, ada yang 400 umurnya. Nabi Nuh berapa? 900. Dalam 900 tahun itu 60 yang beriman. Nabi 63 tahun. Berapa sekarang jumlah umat Islam? Miliaran. Di antara yang paling banyak muslimnya Indonesia. 260 juta lebih. Enaklah ya Allah. Umat Nabi terdahulu ini umurnya panjang-panjang. Ya. Sedang umur umatku ini, kata Nabi, pendek-pendek. 30 lewat, 40 out, 50 game over. Tak sampai 100. Enaklah ya Allah. Nah, itulah keluhan Nabi kepada Allah. Nah, ini dalam kaitan ibadah ini. Yang kedua, juga enak ya Allah, umat-umat terdahulu itu ya Allah. Pada masa Nabi terdahulu. Kenapa? Umat-umat Nabi terdahulu itu tenaganya kuat-kuat. Orangnya semangat hebat. Satu batang kelapa itu bisa dipanggul satu orang. Kita di sini satu batang kelapa, satu lorong belum tentu kuat ngangkat. Nah, itulah dia. Itu makanya kuburan dulu panjang-panjang itu. Berapa tingginya panjangnya Nabi Ibrahim, berapa hasta. Tenaganya kuat-kuat. Apalagi buktinya apa? Pada waktu Nabi Isra wal Mi'raj ketemu Allah, berapa kali naik turun? 9 kali. Allah kasih 50 waktu sehari semalam. Turun Nabi, ketemu Nabi Musa, berapa ya Rasul? 50. Balik. Lapor sama Tuhan, nggak tahan itu umat kau itu. Turun lagi balik. 9 kali naik turun. Akhirnya 50 waktu diputuskan jadi 5 waktu sehari semalam. Itu pun disuruh Nabi Musa minta korting, Nabi malu. Nah, tapi Allah mengatakan yang 5 ini walaupun sudah dikurangi 9 kali, tapi sama nilainya dengan yang 50 yang diwajibkan Allah sebelumnya. Itu menandakan umat Nabi Muhammad ini terbatas kemampuan. Umat sebelumnya itu kuat-kuat, panjang umur. Nah, apa kata Allah? Walaupun umatmu umurnya pendek-pendek, kemampuannya terbatas, tapi aku, kata Allah, memberikan sebuah amalan, sebuah hadiah, ya, kalau seandainya itu didapat dan diperoleh umatmu, itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Artinya biarlah pendek umur kita, tapi amal ibadah kita panjang, melebihi panjangnya umur umat Nabi terdahulu. Satu malam Lailatul Qadar itu sama dengan 84 tahun. Kalau dia 2 tahun, 168. Kalau 3 tahun, kali 3. Kalau 4 tahun, artinya kalau umur kita rata-rata di usia 63, kalikanlah itu. Kalau memang benar-benar kita bisa menjaga mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Itulah intinya, sehingga kehadiran Lailatul Qadar ini adalah sebagai bonus bagi kita umatnya Nabi yang umurnya pendek dan tenaga kemampuan yang terbatas. Nah, ibu bapak jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa mempertahankan ya apa yang sudah kita perbuat selama di bulan Ramadan itu? Termasuk itu tadi, menafkahkan sebagian harta kita di waktu lapang, apalagi di waktu sempit. Ini juga tentu hal yang sangat menentukan. Wal kaziminal ghaiza, orang yang mampu menahan marah. Di bulan Ramadan itu memang kita dipancing untuk banyak marah. Lambat sedikit, nyiapkan bukaan puasa, ngamuk. Nggak dibangunkan sahur, marah. Itu memang di waktu lapar itu Bapak Ibu, itu adrenalin kita meningkat. Bakarlah orang yang sudah 3 hari nggak makan, jadi ibarat lalang kering yang disulut, itu jadi. Makanya Ramadan hadir itu meredam sifat marah kita, melatih supaya mengendalikan marah. Makanya ketika di luar Ramadan, wal kaziminal ghaiza, orang yang mampu menahan marah, itu tentu jauh lebih baik daripada diberikan kesempatan ada waktu untuk marah tapi tidak dia manfaat. Kemudian apa lagi? Wal afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, pemurah hatinya, lapang jiwanya untuk memberikan kemaafan kepada orang lain. La yadkhulul jannata illa qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. La yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Toleransinya 3 hari. Lewat hari keempat, maka itu tidak halal bagi kita untuk tidak bertegur sapa satu dengan yang lainnya. Kenapa Bapak Ibu jemaah? Amal yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini tidak akan ada artinya kalau Allah belum memaafkan kesalahan kita ini, karena dengan sebab belum kita memaafkan orang lain. Maka orang yang seperti ini disebut dengan istilah Nabi muflis. Bukan mukhlis, muflis. Atadruna manil muflis? Ya sahabat, atadruna manil muflis? Tahu kalian apa itu yang disebut dengan muflis? Muflis ini bangkrut. Sahabat bilang, la malan wala dirhaman, orang yang tadinya kaya tiba-tiba jatuh miskin, hartanya tidak ada, apalagi pangkatnya hilang, jabatannya tidak ada lagi. Pokoknya jadi miskinlah dia, tekor, bangkrut, pailit. Itulah muflis. Nabi katakan kepada sahabat, yang kalian jawab itu benar, tapi itu bangkrut, muflis di dunia. Yang saya maksudnya apa? Muflis nanti di akhirat, tekor, pailit dia. Siapa itu? Mereka yang datang nanti di akhirat kepada Allah dengan membawa
amal ibadahnya yang cukup banyak. Amal puasa, amal bersedekah, banyak dia bawa. Ya Allah, ku persembahkan inilah amal yang aku kerjakan ketika hidup di dunia. Diperiksa, semua amal ibadahnya diterima Allah. Begitu nak masuk surga, ada yang menghela. Tunggu ya Allah, saya ingin menuntut bela. Stop orang yang masuk apa tadi. Kenapa? Saya pada waktu di dunia ini berhubungan dengan si fulan nih. Belum dia maafkan kesalahan saya. Saya dizoliminya pada waktu di dunia. Saya dianiayanya. Saya menuntut bela ya Allah. Ditanya Allah kepada orang tadi. Betul? Betul. Tidak bisa lebih bohong. Akhirnya apa? Diambillah kebaikan amal orang tadi, diberikanlah kepada orang yang menuntut. Begitu terus, datang lagi, begitu mau masuk lagi, datang lagi orang menuntut bela, bahwasanya dia belum memaafkan kesalahan atau menzolimi, menganiaya orang lain. Lama-lama amal yang segudang yang dia bawa tadi habis, sementara belum selesai lagi urusannya kepada sesama manusia. Akhirnya ada lagi yang menuntut amal yang dua sudah dia bawa tadi habis semuanya, sudah dibagikan, tidak ada lagi yang tinggal. Karena tidak ada lagi yang mau diberi, sementara masih ada tuntutan bagi dia, maka terpaksa amal buruk orang ini dipikulkanlah kepada dia. Amal yang buruk orang ini tadi diserahkan, ditimpakan kepada dia. Akhirnya yang dia bawa kebaikan habis, malah menanggung kejahatan, kemaksiatan orang lain kepada dirinya. Inilah yang dikatakan dengan pailit, yadkhuluna ilan nar. Ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, makanya rugi kita Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, mumpung masih 12 Syawal ini. Masih bisa kita saling berhalal bihalal. Halal bi halal. Jangan halal bil halal. Halal bi halal. Halal dengan halal. Yang tadinya diharamkan Allah pada waktu berpuasa, diharamkan makan, minum, dan berhubungan suami istri di siang hari, maka setelah masuk ke Syawal ini semua jadi halal, bi halal. Intinya apa? Saling mengizinkan, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Syawal menjanjikan peningkatan buat kita. Paling tidak mari kita berjanji di bulan Syawal ini ada peningkatan-peningkatan yang signifikan dibandingkan apa yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan yang lalu. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain itu lebih baik daripada sebelum diminta oleh orangnya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang suka menebarkan kebaikan. Kemana dia pergi selalu menebarkan kebaikan-kebaikan. Datang dia senang orang, pergi dia kecarian orang. Ini yang paten. Datang orang susah, datang dia susah orang, pergi dia senang kali orang. Nah, ini kan beda ini. Asal datang dia merusuh aja kerja. Mak gawar kawan nih. Dia juga bikin recok nih. Pening kepala kita. Begitu nggak ada orang, alhamdulillah tenang masjid kita nih ya. Kenapa? Tak ada pengacau juga. Jadi suka orang tak ada dia. Ini kan gawat. Tapi kalau datang dia, wah senang. Mana Pak Anu? Lama nggak datang dia. Biasanya kalau ada dia nih, semangat kita. Ketika kita tidak ada dicari orang, begitu kita ada orang pun senang. Inilah wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang yang selalu suka melakukan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan baik. Nah, Ibu Bapak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertekad di bulan Syawal ini harus lebih baik, dan paling tidak kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan,
selama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk la'allakum tattaqun, masuk bagian orang-orang yang senantiasa bertakwa. Kemudian la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bisa menjadi orang yang lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, la'allahum yarsudun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang cerdas, bisa membandingkan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ramadan menempa kita, Ramadan mengajari kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Dengan kehadiran Ramadan tadi, dengan pengerjaan amal ibadah kita di bulan Ramadan itu, kita akan menjadi orang yang takwa. Kalau sudah takwa, maka tempatnya adalah di surga Jannatul Na'im. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu apa yang sudah kita perbuat selama di bulan Ramadan ini, baik puasa, qiyamul lail, sedekah, infak, membaca Al-Qur'an, zikir dan lain sebagainya, itu menjadi sarana buat kita menuju takwanya Allah, menuju rasa syukurnya Allah, dan menjadikan kita menjadi umat yang cerdas. Itu barangkali kajian tutup pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk terus istiqomah di jalannya, dan kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.